di perjanjian. Ketika kalian memperjanjikan sesuatu dengan orang lain, nah baru hak itu timbul, hak kebendaan itu timbul. Contohnya apa? Proses apa tuh? Sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam. Nah itu adalah hak relatif. Ketika kalian tidak menjual tanah kalian, otomatis orang lain itu tidak akan mendapatkan hak atas tanah kalian gitu. Makanya harus ada hubungan hukum dulu, perikatan. Paham ya? Bedanya sama hak mutlak dan relatif. Oke, selanjutnya adalah hak kebendaan, hak perorangan, mutlak atau suatu ini nggak usah. Jadi kalian baca sendiri. Ini intinya sama dengan perbedaan hak mutlak dan hak relatif. Sifat kebendaan kemarin sudah kita bahas satu persatu ya. Dapat dipertahankan terhadap siapapun. Jadi kalau kalian dapat hak kebendaan, kalian berhak untuk menggugat, mempertahankan hak kalian. Contohnya kalian sudah dapat warisan, terus mau diambil sama saudara kalian. Nah, bisa nggak kalian menggugat? Bisa, ya. Karena apa? Sifat kebendaan dapat dipertahankan. Kalian bisa mempertahankan hak yang kalian dapat. Begitu. Jadi bisa digugat, gitu ya. Kemudian join the suit, hak yang mengikuti terkait dengan apa objeknya. Dimanapun objek itu beralih, berpindah, maka hak itu akan mengikuti kemanapun objeknya. Contohnya misalnya kalian menjaminkan rumah kalian kepada bank untuk meminjam. Kemudian rumah yang kalian jaminkan ini dijual ke orang lain oleh kalian sendiri tanpa sepengetahuan bank. Yang dijaminkan apanya tadi? Sertifikat ya, sertifikat rumah ya. Ketika sertifikat rumah itu dipegang oleh bank ya, kemudian rumah kalian jual, berarti dijualnya itu tanpa sertifikat ya. Nah, dijual ke orang lain. Nah, kira-kira bank bisa nggak menggugat kalian? Bisa. Betul, bisa. Karena apa? Karena join the suit. Haknya mengikuti. Haknya, hak benda itu masih mengikuti dimanapun objek itu berada atau beralih. Nah, masalahnya objek utama jaminan
kedua. Gitu. Kalau ternyata ada kreditur kedua, di sini ya kreditur kedua ini ternyata gini, preferen itu yang punya hak jaminan. Kemudian ternyata kreditur berutang lagi ke yang kedua. Kedua ini siapa? Konkuren. Konkuren ini adalah kreditur yang dia harus dibayar haknya menurut undang-undang. Contohnya, debitur punya karyawan dan dia nggak digaji. Jadi itu masuk ke konkuren yang harus dibayar menurut undang-undang. Ada gaji karyawan, pajak. Nah ini masuknya ke konkuren. Nah kemudian yang ketiga ini adalah kreditur sisa, separatis. Dia yang dapat sisa-sisanya. Oke, Bu, ternyata kreditur ini nggak punya perusahaan, jadi hanya berutang ke preferen sama separatis. Berarti ketika sudah dibayarkan ke preferen masih ada sisa, maka si separatis dapat sisanya. Sisanya berapa? Oh, sisanya ternyata tinggal 100 juta. Tapi untuk yang ke kreditor separatis utangnya hanya 50 juta. Berarti masih ada sisa 50 juta baru diberikan kepada si kreditur gitu. Paham sampai di sini? Paham ya? Bu, gimana? Oh, kenapa? Konkuren ini adalah dia yang kreditur yang secara undang-undang harus didahulukan pembayarannya. Iya, betul. Ya menurut undang-undang ya diatur oleh undang-undang. Contohnya apa? Gaji karyawan, pajak, kayak gitu. Itu yang masuk ke konkuren. Kayak gitu. Dia yang konkuren ini tidak memegang objek jaminan, tapi dia harus didahulukan begitu pembayarannya karena atas perintah undang-undang. Gitu. Kalau separatis ini adalah kreditur sisanya. Dia yang mendapatkan sisa. Kenapa? Karena dia nggak punya objek jaminan dan dia juga bukan subjek yang diatur oleh undang-undang harus didahulukan untuk dibayar utangnya. Begitu. Ya contohnya misalnya saya berutang kepada Jeko. Saya berutang pertemanan aja ke Jeko atas kepercayaan. Jeko nggak minta jaminan dari saya dan Jeko bukan orang yang diatur oleh undang-undang ya. Dia bukan karyawan saya dia bukan juga direktur perpajakan yang saya harus bayar pajak ke Jeko, tidak. Jadi perorangan yang tidak melingkupi dua tadi, tidak melingkupi preferen dan dia bukan konkuren. Itu masuknya separatis. Iya, begitu. Intinya separatis adalah kreditur yang tidak preferen dan tidak konkuren. Begitu. Wah, ini udah mata kuliah kepailitan kan? Semester 5 itu udah. Oke, paham ya sampai di sini ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke sifat kebendaan yang gezit ya. Kita bahas yang gezit. Tapi gezit ini sebenarnya kemarin sudah saya berikan secara singkat ya kepada kalian ya. Tapi ada dua hal yang harus digarisbawahi terkait dengan gezit ini. Apa? Di dalam gezit ada dua unsur yang harus kalian ketahui ya di dalam gezit. Yang pertama adalah unsur yang namanya korpus, kekuasaan atas benda. Jadi gezit itu diperoleh dari dua unsur ini. Melingkupi yang pertama korpus, kekuasaan atas benda. Orang itu harus menguasai benda dengan itikat baik. Korpus mempunyai arti harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya. Nah, ini
13-20. Syarat yang pertama sepakat. Kedua, cakep. Cukup. Cakap ya, cakep. Yang ketiga, Kosa. iya, objek atau hal tertentu ya berkaitan dengan objeknya. Yang keempat, Ada kosa. Kosa halal. saya halal, oke? Udah paham ya? Setelah UTS nanti akan dihapus sama Bu Yeni Neta ya, dan sampai kalian ditanya salah saya perjanjian kalian tidak tahu. Ada 4, oke? Jadi setiap pembahasan nanti pasti akan menganalisa unsur itu tadi, unsur satu-satunya perjanjian. Oke. Paham ya teman-teman ya? Jadi penguasaan itu ada 2 unsur yang harus ada dalam penguasaan. Yang pertama, penguasaan itu harus didasarkan kepada itikat baik atau bahasa kerennya adalah korpus. Penguasaan dengan itikat baik, korpus. Oke? Nah, terus salah satu contohnya juga kok yang kalau tidak baik contohnya apa? Penguasaan dengan cara tidak baik. Pinjam motor terus dia Hah? pinjam motor terus dia Betul ya, pinjam motor, tapi dia bermaksud untuk menguasai ya. Pinjam motornya dia udah pinjam motor, tapi nggak dikembalikan sampai bahkan motornya dijual. Nah itu udah tidak beritikat baik. Maka ini tidak masuk ke unsur bezir. Oke? Nah ketika tidak masuk ke unsur bezir ini nanti bisa dipidanakan. Ketika dipidanakan maksudnya apa tuh? Kalau menguasai barang orang lain dengan maksud pencurian, pasal berapa? 362. Ya, benar siapa ya Allah. Ini semua ini makanya itu loh, Rek. Saya bilang ilmu hukum itu ilmunya tuh apa ya? Terlalu luas gitu. Jadi kalian perdata akan mempelajari banyak singgungan ke bidang lain, bidang pidana iya, tata negara iya dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi basic dilandasi oleh 2 unsur, korpus dan animus. Oke, paham sampai di sini? Kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah fungsi bezir. Tidak perlu ya fungsi bezir ya teman-teman ya. Nanti baca sendiri ya. Oke. Cara memperoleh bezir. Nah ini ada 2 dengan cara okupatio, menduduki benda. Cara ini dikatakan memperoleh bezir bersifat orisinil, artinya memperoleh secara mandiri tanpa bantuan dari orang yang membezir terlebih dahulu. Contohnya apa? Tertuju pada benda bergerak yang tidak ada pemiliknya. Contohnya apa? Misalnya benda bergerak tidak ada pemiliknya. Kalian mancing di sungai, sungai ada pemiliknya enggak? Oke, ini kan kalian mancing, ikannya kalian bawa pulang. Kalian goreng. Nah, itu adalah bentuk yang pertama dengan cara okupatio, menduduki benda di mana benda itu tidak ada pemiliknya. Oke, paham? Sampai di sini? Oke. Contohnya itu ya, sungai air di sungai itu apa lagi? Contohnya okupatio, menduduki benda tapi tanpa adanya peralihan dari orang yang memiliki. ambil pohon dari hutan. Ambil pohon dari hutan. Ya dulu hutan itu dari negara bukan itu. Ya oke. Hutan yang itu tidak terjangkau pemiliknya. Misalnya ya kalian hidup di hutan belantara. Belantara misalnya lagi mendaki, yang suka mendaki siapa di sini? Tio. Tio. Siapa Tio? Iya. Suka mendaki. Wah sudah mulai ada. Menjadi kapan kalau menjadi ya. Oke. Jadi contohnya kalian mendaki, kemudian kalian kelaparan. Ya ada buah di situ kalian petik. Nah ini contohnya okupatio. Kalian menguasai benda tanpa ada peralihan dari pemiliknya karena memang benda itu tidak ada yang memiliki. Oke, paham? Selanjutnya yang kedua dengan cara tradisio, penyerahan bendanya. Sifatnya bukan lagi orisinil tetapi bersifat derivatif, artinya memperoleh dengan bantuan dari orang yang membezir terlebih dahulu. Diperoleh dari tangan beziter lama ke tangan beziter yang baru. Contohnya apa jual beli tadi? Ya, beziter lama saya sebagai penguasa kemudian menyerahkan kepada penguasa yang baru. Itu kalau proses jual beli. Sewa menyewa juga seperti itu. Ya, paham? Oke, beziter itu apa sih maksudnya beziter? Yang punya kuasa. Iya, yang punya kuasa ya. Ya, yang punya kuasa itu kan disebut dengan beziter. Oke. Paham sampai di sini? Selanjutnya ada pertanyaan teman-teman? Secara yang pertama
orang itu tidak bisa memenuhi apa sih namanya utangnya kayak gitu, kalian berhak untuk mengambil alih motornya, jaminan tadi begitu, itu pengambil alihan. Jadi akhirnya apa, ketika sudah diambil alih oleh kalian, kepemilikannya pasti akan berubah dari dia yang berutang berubah ke kalian sebagai pemilik sepeda motornya begitu. Begitu ya, paham teman-teman? Oke, ada juga pemilikan bisa dijual beli dan lain sebagainya. Perdekatan ini apa? Ini contohnya juga misalnya ada suatu kalian di sewa nyewa, bukan sewa nyewa sih, jual beli lah ya, jual beli, kemudian jual beli itu ada plusnya. Pernah nggak sih kalian jual beli sesuatu tapi ada bonusnya? Bonus A, kalian akan membeli rumah, kemudian nanti kalian kalau dapat rumah, beli rumah ini dapat hadiah sepeda motor, misalnya seperti itu. Iya, kayak misalnya dari satu gitu loh ya. Nah itu adalah namanya perdekatan. Jadi kalian punya hak atas benda yang kalian beli, tapi juga melekat ada benda lain yang itu juga ikut melekat ke benda yang kalian beli tadi sebagai bonus atau hadiah atau apa gitu. Paham? Ya. Selanjutnya adalah daluarsa. Daluarsa ini berarti apa? Jatuh tempo ya, masa waktu. Nah, ketika daluarsa misalnya ada tanah nih, tanah ini negara lah ya, kalian adalah pemerintah. Kemudian ada tanah kosong. Tanah kosong ini tidak ditempati, tidak ada yang mengakui selama 30 tahun lebih. Ya, maka ketika tidak ada pengakuan dari tanah yang lewat dari 30 tahun, maka itu kepemilikannya beralih menjadi milik pemerintah atau milik negara. Nah, diperoleh dari apa? Jadi dari daluarsa tadi. Ya, karena tidak ada yang mengakui, makanya diambil oleh pemerintah. Kalau sengketa beda ya, beda sama daluarsa ya. Pokoknya hal-hal yang itu berkaitan sama jatuh tempo, nah ini atau jatuh tempo atau masanya lebih dari penguasaan bendanya, maka ini masuk ke hak milik yang diperoleh dari daluarsa. Selanjutnya pewarisan. Nah, kepemilikan suatu benda itu juga bisa berasal dari pewarisan. Ya kayak tadi, misalnya kalian dapat warisan dari orang tua. Nah, ketika kalian punya warisan, orang tua kalian meninggal, hasil kalian sebagian pewaris juga misalnya. Nah, maka tanah, rumah, semua hasil milik orang tua kalian dapat beralih nama, dapat dibalik nama atas nama kalian. Oke. Nah, selanjutnya adalah penyerahan. Penyerahan tadi adalah caranya ya, penyerahan dalam bentuk misalnya jual beli atau sewa menyewa dan lain sebagainya. Jadi diserahkan oleh orang lain. Kemudian bentuk penyerahan lagi yang kepemilikan itu apa lagi contohnya? Hibah. Ya, kalian dapat tanah hibah, dihibahkan. Kayak gitu. Nah, akhirnya tanah atau benda yang dikuasai oleh kalian awalnya dihibahkan diserahkan kepada orang lain. Maka kepemilikannya menjadi orang yang mendapatkan hibah itu. Begitu ya teman-teman, paham ya? Ada yang kurang paham? Oke, kalau sudah paham
Anjir. Alhamdulillah ya. Oke. Untuk UTS-nya tulis yang pertama ya. Berarti kalian datang ke kampus. Iya, Bu. Silakan kalian pelajari materi dari awal ya dengan clue-clue. Kemarin kan kalian sudah dapat kuis-kuis itu. Iya, Bu. Nah, itu masih ingat pertanyaannya? Masih. Itu poin-poin yang akan saya keluarkan di dalam UTS. Plus materi tentang benda. Ya. Oke. Banyak banget yang kalian pelajari ya. Itulah tugas mahasiswa. Oke. Bu, tesnya hari apa? Oh, UTS-nya sesuai dengan ini ya teman-teman, sesuai dengan perkuliahan. Dari hari ini ya, Kalau aku tetap membayar karena segini. Oke, kalau begitu hari Sabtu. Yeay. Udah bisa ya, nggak ada ya? Apa? Ya, hari Rabu ya berarti ya. Oke, hari Rabu ya teman-teman ya. Hari Rabu. Oh, ini memang Rabu Rabu tanggal 7. besok, ingat Rabu besok kosong. Iya. Ya, jadi kalian silakan mempelajari. Tanggal 15. Belajar, nanti akan